Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakiyah, mahasiswi Universitas Trilogi, program studi akuntansi dengan NIM 2010269. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah Kepemimpinan dan Manajemen dengan dosen Ibu Febrianti Yuli Satriani, SPDI MPD. Di sini, saya akan menjawab beberapa soal yang telah diberikan. Langsung saja kita mulai ke soal yang pertama. Soal yang pertama adalah, sejak masa social distancing ini, bermunculan figur pemimpin di berbagai bidang beserta kebijakan, inovasi, dan tindakannya yang dapat bermanfaat bagi banyak orang untuk dapat terselamatkan dari ancaman penyakit atau kematian. Siapa sajakah mereka? Sebutkanlah seorang pemimpin dari dalam negeri dan seorang pemimpin di luar negeri lengkap dengan menjelaskan kebijakan atau inovasi atau tindakannya yang menurut Anda paling baik. Yang pertama adalah tokoh dalam negeri yang saya ambil, yaitu adalah Bapak Kiai Haji Abdul Ghani Kasuba, LC, atau Gubernur Maluku Utara. Beliau lahir di Bibinoy, Halmahera Selatan, Maluku Utara pada tanggal 21 Desember 1951. Beliau sekarang berumur 69 tahun. Beliau menjabat sebagai Gubernur Maluku Utara pada periode 2014 sampai dengan 2019 dan pada periode 2019 sampai dengan 2024. Hal-hal yang telah dilakukan beliau untuk menangani pandemi ini adalah: 1. Penggunaan dana desa untuk membantu warga yang terdampak COVID-19. Yang kedua, menjaga ketahanan di bidang ekonomi, terutama di bidang pangan, karena beliau berkata bahwa rakyatnya tidak boleh sampai kelaparan. Yang ketiga, melakukan kegiatan pasar pangan murah yang berisikan bahan-bahan makanan, sembako, dan lain-lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat yang dijual dengan harga yang rendah. Yang keempat, menutup sementara akses Laut Maluku Utara saat kasus positif COVID sedang naik. Yang kelima, Provinsi Maluku Utara menjadi provinsi dengan jumlah kasus positif COVID tersedikit. Dalam hal ini, Gubernur Maluku Utara bisa dibilang cukup berhasil dalam mencegah kasus positif COVID yang semakin bertambah. Provinsi ini menjadi provinsi dengan total kasus paling sedikit di antara 33 provinsi di Indonesia lainnya. Walaupun penanganannya di sana agak kurang, tetapi pemerintah Indonesia juga sedang membantu mengirimkan alat-alat kesehatan untuk di sana, seperti mesin PCR kit, ventilator, dan alat pelindung diri seperti masker dan pakaian hazmat. Dari data yang telah saya ambil dari web antaranews.com pada tanggal 17 Juni 2021, terdapat total kasus sebanyak 4.613. Di antaranya, yaitu dengan 4.347 orang sembuh, 145 orang dirawat, dan 121 orang meninggal. Yang kedua, tokoh dari luar negeri yang saya ambil adalah Angela Dorothea Merkel. Beliau lahir pada tanggal 17 Juli 1954 di Hamburg, Jerman. Beliau adalah seorang politikus Jerman yang menjabat sebagai kanselir Jerman sejak tahun 2005. Beliau telah banyak digambarkan sebagai de facto pemimpin Uni Eropa dan wanita paling kuat di dunia. Beliau merupakan kanselir wanita pertama di Jerman. Beliau dikenal sebagai kanselir yang tegas dan telah dipercaya oleh 75% orang dewasa di 14 negara Eropa. Selain sikapnya yang tegas, beliau juga dapat dikategorikan sebagai pemimpin situasional karena beliau berfokus pada pengikutnya dan memilih gaya kepemimpinan sesuai dengan kesiapan pengikutnya. Hal-hal yang telah dilakukan beliau untuk menghadapi pandemi ini adalah: yang pertama, beliau melakukan pengawasan untuk program pengujian virus corona di Jerman yang menjadi skala terbesar di Eropa. Sekitar 350.000 tes dilakukan setiap minggunya. Upaya ini berhasil mendeteksi virus lebih awal sehingga isolasi dan perawatan pasien menjadi lebih efektif. Yang kedua, beliau juga membuat tempat perawatan pasien virus corona paling intensif di Eropa. Yang ketiga, kesigapannya merespon tuntutan masyarakat saat awal pandemi COVID-19 masuk ke Jerman. Pada saat itu, pemerintah dirasa lamban dan tidak punya langkah antisipasi dalam menghadapi pandemi yang terjadi. Maka, beliau secara mendadak mengadakan pidato resmi kenegaraan berkaitan dengan strategi darurat yang akan dilakukan. Pidato yang dilakukan oleh beliau merupakan hal yang tidak lazim dilakukan karena biasanya beliau hanya berpidato setahun sekali, yaitu saat menjelang tahun baru.
Mari kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua adalah dunia bisnis tidak luput dari dampak social distancing. Belakangan ini, banyak siasat yang dilakukan oleh perusahaan dalam usaha untuk tetap survive dan menghasilkan income tanpa perlu memberlakukan pemecatan terhadap karyawannya. Bahkan, ada perusahaan yang melakukan re-engineering secara radikal yang menghasilkan keuntungan yang besar, tidak hanya survive, tetapi shifting from good to great. Jelaskan langkah-langkah apa yang akan Anda ambil bila Anda adalah seorang pemimpin perusahaan pada sektor perhotelan, kedai kopi dan kuliner, dan retail pakaian. Sebelum memasuki ke masing-masing sektor, menurut saya di semua sektor usaha wajib untuk selalu menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan peraturan pemerintah, dan para atasan dan bawahan harus memiliki sikap saling percaya antara satu dengan yang lainnya, saling terbuka agar semuanya dapat berjalan dengan baik, maksimal, dan mengurangi resiko pemecatan terhadap karyawan. Sekarang, mari kita masuk ke sektor yang pertama, yaitu perhotelan. Yang akan saya lakukan adalah, pertama, membuat penawaran yang menarik seperti diskon ataupun memberi hadiah kepada para pelanggan. Yang kedua, mempromosikan hotel ini secara luas dan memberitahu bahwa hotel ini tuh aman loh dengan tetap menjaga protokol kesehatan dengan baik. Kita juga membersihkan hotel setiap saat dan selalu melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Yang ketiga, memperbaiki ataupun merenov beberapa fasilitas yang dianggap telah usang atau telah rusak sehingga bisa lebih baik dan membuat ketertarikan untuk pelanggan. Yang keempat, aktif di berbagai media sosial agar masyarakat tetap tahu bahwa kita tetap buka walaupun sedang pandemi. Sekarang kita memasuki sektor yang kedua, yaitu kedai kopi dan kuliner. Yang akan saya lakukan adalah, pertama, masih sama dengan yang perhotelan, yaitu membuat penawaran menarik seperti diskon ataupun memberi hadiah kepada pelanggan yang telah mampir ke kedai kami. Yang kedua, membuat inovasi-inovasi baru ataupun menu-menu baru agar para pelanggan tidak bosan dengan menu-menu kami karena selalu inovatif. Yang ketiga, menjualnya melalui online atau open order by online seperti melalui Gojek ataupun Grab ataupun aplikasi lainnya. Yang keempat, aktif di media sosial agar para masyarakat tahu diskon-diskon ataupun penawaran-penawaran menarik apa yang sedang kedai kami tawarkan. Memasuki sektor yang ketiga, yaitu adalah sektor retail pakaian. Yang akan saya lakukan adalah, pertama, masih sama, yaitu membuat penawaran menarik seperti diskon ataupun hadiah, ataupun bisa juga membuat seperti beli satu gratis satu, beli dua gratis satu, dan sebagainya. Yang kedua, menjualnya melalui berbagai platform online seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain-lainnya. Yang ketiga, memunculkan produk baru yang sedang diminati oleh masyarakat ataupun yang sedang tren di kalangan masyarakat. Karena biasanya suatu produk yang sedang ngetren di masyarakat pasti akan dicari oleh masyarakat dan akan dibelinya. Yang keempat, yaitu masih sama, aktif di media sosial agar para masyarakat tahu penawaran-penawaran menarik apa ataupun produk-produk baru apa yang sedang produk kami tawarkan. Sekarang kita masuk ke soal yang terakhir atau soal yang ketiga, yaitu soalnya adalah perkuliahan di Universitas Trilogi, terutama mata kuliah kepemimpinan dan manajemen di masa pandemi COVID-19 tetap berlangsung dengan baik. Pengalaman dan ilmu pengetahuan apa sajakah yang Anda rasakan manfaatnya sebagai mahasiswa? Bagaimanakah Anda dan kelompok Anda tetap belajar dan mengerjakan semua tugas yang diberikan? Ceritakan kemudahan dan kesulitannya. Lalu, bagaimana pula menurut Anda sebaiknya persiapan karyawan, dosen, dan mahasiswa Trilogi menghadapi new normal di kampus Universitas Trilogi? Yang pertama adalah manfaat yang saya rasakan. Yang saya rasakan adalah lebih merasa tertata dan terarah untuk menghadapi masa depan, lebih tahu sosok pemimpin seperti apa yang baik dan berguna bagi bangsa dan negara di masa yang akan datang.
Lalu, hal yang kedua yaitu kemudahan dan kesulitan dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Menurut saya, tugas dalam mata kuliah kepemimpinan dan manajemen ini tidak terlalu sulit. Karena rata-rata jawabannya pasti yang relate dengan kehidupan kita sendiri, apa yang kita alami, apa yang akan kita lakukan, dan apa yang akan kita rencanakan untuk kedepannya. Kesulitannya mungkin karena tugas yang diberikan pasti tidak semata-mata hanya untuk memenuhi nilai tugas saja, tetapi juga yang akan kita pergunakan dan akan bermanfaat di masa depan. Jadi kita harus memikirkan jawabannya dengan sebaik mungkin. Lalu, hal yang ketiga, yaitu persiapan karyawan, dosen, dan mahasiswa Trilogi menghadapi new normal di kampus Universitas Trilogi. Menurut saya, pastinya itu selalu menaati protokol kesehatan seperti memakai masker, membawa hand sanitizer, selalu mencuci tangan, selalu berjaga jarak, habis itu membawa masker cadangan juga, membawa alat makan, alat minum, alat sholat, secara pribadi atau masing-masing. Dan kita juga jangan mentang-mentang sama teman sendiri, jadi kita membuka masker saat berbicara ataupun saat ngobrol. Karena kita nggak tahu virus itu sedang ada di sekitar kita atau enggak, jadi kita lebih baik mencegah dan menjaga diri kita sendiri daripada kita dapat tertular oleh virus corona. Sekian video dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Semuanya akan berjalan dengan baik-baik saja jika kita dapat menjaga diri kita dengan baik. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa di lain kesempatan.